Bapak Ibu, sahabat semua, bagaimana masih semangat untuk belajar Google? Ya, tentunya tetap semangat ya Bapak Ibu dan sahabat semua. Kali ini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk mendemonstrasikan latihan tryout praktek kedua, yaitu tentang Google Calendar, Google Meet, dan juga Google Classroom. Nah, kita bisa cek di sini di bagian tryout praktek 2. Ya, kemudian ini untuk panduannya ya Bapak Ibu. Ya, dan ini panduannya. Kemudian ini untuk yang ini, file yang ini untuk lembar kegiatan kita yang akan nanti kita tempat kita mengcopy paste bukti kegiatan kita. Oke, kita mulai saja dari panduan yang pertama, yaitu tentang kalender. Ya, tentang kalender. Oke, kita mulai dengan slide yang pertama Bapak Ibu, sahabat semua. Jadi kita akan buka Google Calendar terlebih dahulu, yaitu dengan cara saya akan mengklik dari sini Bapak Ibu, dan saya akan klik kalender dari sini. Oke, kita tunggu. Ya, oke, saya get it saja. Nah, ini adalah tampilan dari Google Calendar Bapak Ibu ya. Baik, ini adalah tampilan dari Google Calendar, di mana di sini ada tempat kalendernya bulan Desember 2020. Kemudian di sini ada daftar kalender, dan ini ada daftar other calendar di sini ya. Oke, dan ini ada beberapa kegiatan yang sudah masuk ke dalam kalender saya ya Bapak Ibu, yaitu belajar di mana saja, yaitu dari tanggal 17, 18, 19. Dan untuk tampilan, setting tampilannya ini bisa kita atur. Ini untuk yang bulan. Kalau untuk harian seperti ini, jadi tanggal 19 hari ini. Oke, kemudian ini untuk minggunya, week. Kemudian ini untuk bulannya bisa kita atur. Nah, ini seperti ini tampilannya. Jadi ada schedule-nya, kegiatannya seperti ini, dan termasuk cuti bersamanya sudah ada ya Bapak Ibu di sini, yaitu diambil dari Holidays in Indonesia dari kalender yang ini. Oke, kemudian ya ini untuk mengubah tampilannya. Oke, kita langsung saja. Saya akan ubah ke tampilan week saja Bapak Ibu ya. Kita akan cek panduannya di sini. Anda ingin membuat kalender akademik sekolah Anda. Satu screenshot dari membuat kalender baru bernama Revo. Oke, berarti di sini kita diminta untuk membuat kalender baru ya Bapak Ibu dengan nama Revo di sini. Nah, untuk membuat kalender baru, yaitu caranya adalah dengan mengklik di sini Bapak Ibu, Other Calendar. Ya, ini Other Calendar, saya klik. Kemudian saya akan pilih Create New Calendar. Nah, di sini saya akan beri nama Revo ya. Dan di sini description-nya saya akan tulis belajar dari mana saja bersama Google for Education. Nah, seperti ini. Untuk time zone-nya saya biarkan seperti ini, dan jika sudah, ini saya create calendar. Ditunggu. Nah, sudah muncul ya Bapak Ibu di sini. Nah, ini dia kalendernya sudah Revo. Sudah ada tambahan. Hanya saja nanti ini kita back dulu. Hanya saja untuk yang di screenshot di sini adalah untuk menunjukkan tanda panahnya di sini. Oke, berarti ini saya klik dulu di sini ya. Nah, ini. Oke, tanggal 19 ini ada Revo-nya. Saya print screen dari sini. Kemudian saya pastikan di sini. Nah, sudah jadi. Sekarang saya tinggal arahkan tanda panahnya ke yang merah ini, ke arah Revo. Oke, sudah Bapak Ibu. Slide yang pertama. Berikutnya kita lanjut ke slide yang kedua. Anda ingin rekan Anda mengedit acara di kalender Revo.
kemudian screenshot satu bukti yang menyatakan Anda membagikan kalender ini ke email rekan di sekolah Anda dengan akses permission melihat acara detail. Oke, jadi kita membagikan kalendernya, kalender Revo yang tadi kita bagikan ke salah satu email. Kita lihat panduannya di sini. Oke, screenshotnya seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi kita men-share-nya dan men-screenshot see all event details seperti ini. Jadi untuk membagikan kalender, ini yaitu kalender Revo-nya ini yang mau kita bagi, yaitu dengan cara kita klik dulu, kemudian setting and sharing. Kemudian di bagian ini kita bisa scroll ke bawah seperti ini, atau Bapak Ibu bisa cari dari menu navigasi menu yang di sini, yaitu pilih share with specific people. Nah, akan diarahkan seperti ini. Nah, kemudian kita klik add people di sini Bapak Ibu untuk menambahkan. Nah, di sini saya akan tambahkan salah satu email untuk berbagi di sini. Dan untuk permissionnya di sini diminta adalah see all event details. Di sini dimintanya adalah akses permissionnya melihat acara detail. Jadi yang ini dia sudah betul. Yang ini sudah betul ya. Apabila ingin permission yang lain, melihat permission yang lain, nah ini seperti ini. Ya, jadi di sini kita screenshot ya Bapak Ibu. Kita print screen dan kita pilih see all event detail. Kalau sudah, kita save. Dan di sini saya pastikan di sini. Nah, ini dia tampilannya. Oke, saya atur sedikit, saya crop. Ya, seperti ini. Oke. Ya, dan ini tanda panahnya saya bawa ke sini. Nah, ini tidak terlihat ya Bapak Ibu. Untuk mengubahnya, Bapak Ibu bisa klik dulu gambarnya, klik kanan, kemudian kita order. Kita pindahkan ke send to back. Ya. Jadi saya ulangi, klik kanan, kemudian order, kemudian send to back. Nah, akan mundur ke belakang dia gambarnya dan tanda panah merahnya sudah terlihat. Oke. Sudah slide keempat, kita lanjut ke slide berikutnya. Buat acara persiapan belajar di tanggal berapapun di bulan Oktober. Oke, mungkin bukan bulan Oktober ya ini Bapak Ibu ya. Ini bulan Desember. Oke, di panduannya juga sepertinya sebaiknya di sini bulan Desember ya. (2020) ya ini. Kemudian kita undang satu rekan di sekolah Anda, lalu tombol find-nya ini seperti ini. Jadi kita akan memilih supaya ada kelihatan find a time-nya ya Bapak Ibu ya. Atau temukan waktu untuk mencari waktu yang teman Anda bisa. Oke, yaitu berarti ini kita back dulu dari sini. Kemudian saya akan ambil salah satu tanggal dulu di bulan Desember. Misalkan saya ambil tanggal 22 ya Bapak Ibu. Oke, kemudian di sini saya akan klik ya. Bisa dengan mengklik saja dari jam yang kita inginkan gitu, atau bisa dengan di sini kita buat create. Ya. Nah, seperti ini. Bisa seperti ini. Kemudian kita klik kita buat namanya itu adalah persiapan belajar ya Bapak Ibu ya. Oke, persiapan belajar. Itu tanggal 22. Ini untuk mengatur jamnya. Misalkan jamnya kita buat jam 9. Oh, ini PM ya. Untuk PM ya, malam ya. Kita ambil yang jam pagi saja. Misalkan jam 10 sampai jam 10.30 misalkan seperti ini. Ya. Kemudian ini ada muncul find a time-nya ini supaya kelihatan muncul find a time. Dan saya akan mengundang terlebih dahulu salah satu teman untuk bergabung ya ke dalam kegiatan tersebut. Nah, ini dan ada find a time-nya di sini. Oke, di bagian ini kita screenshot ya Bapak Ibu. Kita screenshot dan apabila Bapak Ibu ingin mencoba untuk find a time-nya, efeknya itu adalah kalau kita klik seperti ini. Nah, seperti ini dia. Jadi akan diblok ya, dia akan diblok. Ini dari jadwal saya dan ini jadwal dari rekan saya. Nah, nanti kan diblok dari jam 10 sampai 11.30 apakah ada schedule di antara kami. Nah, kebetulan di sini kosong ya Bapak Ibu, berarti tidak ada berbenturan, jadi memungkinkan untuk dilakukan sebuah kegiatan. Jadi tidak masalah dan saya bisa membuat
penjadwalan di sini, jadwal kegiatan untuk persiapan belajar. Oke, kalau sudah di sini kita save. Kemudian kita save. Iya. Nah, dan di sini kita pastikan di sini ya Bapak Ibu. Nah, ini dia. Sudah. Kemudian ini saya order dulu supaya pindah ke belakang ya. Dan kemudian saya perbesar. Dan ini tanda panahnya di sini, Bapak Ibu. Oke. Find a time. Sudah. Oke ya, sudah ya di sini ya maksudnya ya. Find a time. Jika kita atur misalkan kita ingin crop dulu, ininya dikecilkan dulu bisa. Ya, seperti ini. Oke, seperti itu. Kemudian kita besarkan sedikit. Oke, sudah ya Bapak Ibu ya. Nih final time-nya. Oke, next kita lanjut ke slide berikutnya. Anda ingin membuat jadwal persiapan belajar. Screenshot satu acara persiapan belajar GCE L1 di bulan ini Desember ya. Oke, kita ganti ini bulan Desember maksudnya. Pukul 10 sampai 10.30 dengan mengundang satu email rekan Anda dengan satu lampiran file apa saja di kalender Revo ya. Jadi persiapan belajar GCE L1 mungkin ini persiapan belajar gitu saja di sini. Ini ya, persiapan belajar ya Bapak Ibu. Seperti ini di bulan Desember. Oke, nah caranya adalah kita atur di sini, kita ambil salah satu tanggal. Mungkin yang tadi kita bisa edit kembali ya Bapak Ibu ya, persiapan belajarnya itu. Yang ini kita bisa edit dengan cara bukan mengedit ya, kita membuat jadwal baru ya. Kalau membuat jadwal baru berarti kita ambil sembarang, misalkan saya ambil tanggal 24. Kemudian saya create. Nah, di sini saya buat persiapan belajar. Kembali di sini tanggal 24, jamnya itu diminta dari jam 10 sampai jam 10.30. Kemudian di sini kita diminta untuk mengundang teman, yaitu add kita di sini ya, add guest ya. Di sini saya undang teman. Kemudian setelah mengundang teman, di sini diminta untuk melampirkan satu file apa saja di kalender Revo. Oke, kita menjadwalkannya dengan menautkan file itu di sini ya Bapak Ibu, di description dan attachment. Kita tinggal klik attachmentnya dan kita akan tautkan salah satu file apa saja. Di sini saya akan masukkan file, misalkan yang ini, saya select. Ya, sudah ditautkan filenya dan kalendernya di sini diminta kalender Revo. Jadi di sini saya ganti kalendernya menjadi kalender Revo. Oke, sudah jadi Bapak Ibu. Jadi yang pertama persiapan belajar judulnya, kemudian di sini mengundang salah satu teman, dan kemudian di sini kita memberikan attachment sebuah file, dan juga di sini ada kalender Revo-nya. Itu ya. Oke, sekarang untuk screenshotnya supaya terlihat lebih panjang ke bawah, saya ini perkecil ya. Jadi dari sini saya buat perkecil. Oke, 50% ya Bapak Ibu. Nah, oke, kira-kira seperti ini. Nah, dan ini saya akan screenshot kan, print screen, dan saya pastikan di sini. Oke, nah seperti ini tampilannya. Saya bisa perbesar dulu ya Bapak Ibu. Oke, kemudian ini kita crop terlebih dahulu. Oke. Ya, dan kita perbesar. Nah, di sini ya, kita perbesar dan saya order ke belakang, select. Nah, tanda panahnya ini yang pertama ini menunjukkan jadwal kegiatannya ya, judul kegiatannya.
Kemudian tanda panah ini menunjukkan mengundang satu rekan melalui email. Kemudian yang ini menunjukkan filenya, attachmentnya yang ini. Kemudian ini menunjukkan kalendernya Revo. Oke, sudah. Oke, ini untuk slide yang ini ya Bapak Ibu. Oke, kalau sudah ini kita save. Kemudian kita send. Nah, sudah muncul. Kita akan lihat. Nah, ini dia Bapak Ibu ya. Jadi Revo itu berwarna ungu. Jadi yang ini kalender Revo, ini kegiatan Revo, di sini warna ungu. Ya, kalau ini tadi kalender untuk persiapan belajar dan diambil dari kalender saya, dia berwarna biru seperti ini ya. Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya Bapak Ibu. Slide yang ketujuh. Di sini Anda ingin mengedit notifikasi untuk acara persiapan belajar. Ya, persiapan belajar GCE L1, screenshot notifikasi 10 menit dan email 1 jam di persiapan belajar GCE L1. Oke. Ini maksudnya persiapan belajar ya Bapak Ibu ya. Di sini. Yang tadi kita buat itu maksudnya ya. Oke. Jadi kita edit yang tadi Bapak Ibu, yang ini yang tadi kita buat ya dari kalender Revo ini. Caranya adalah kita klik yang di sini. Nah, kemudian di sini ada pensil ya, lambang pensil ya. Sini edit. Kemudian di sini ada gambar lonceng Bapak Ibu. Nah, di tampilan ini akan ada gambar lonceng, add notification. Jadi di add notification ini, jadi ada dua pilihan, ada email dan ada notification. Di panduannya atau di perintahnya diminta notificationnya 10 menit dan emailnya 1 jam. Jadi di sini saya pilih notificationnya biarkan 10 menit. Kemudian untuk emailnya saya klik lagi add notification dan ini saya ganti dengan email. Dan ini saya ganti minutes-nya menjadi hours. Jadi dan ini 1 jam. Oke, sudah jadi. Ini akan kita screenshot, kita print screen Bapak Ibu, sahabat semua, dan kini kita paste di sini. Oke. Ya, sebentar. Ini kita rapikan dulu. Di crop ya. Di crop. Oke. Kemudian ini saya send back, order send to back. Nah, ini dia menunjukkan yang pertama ini notifikasi email dan yang ini notifikasinya. Oke, seperti ini Bapak Ibu. Sudah jadi, dan yang slide yang terakhir ya Bapak Ibu untuk kalender, Google Calendar. Tambahkan 2 kalender menarik football di NFL, APC dan Arizona. Jadi kita menambahkan kalender menarik. Nah, caranya yang ini kita save terlebih dahulu. Oke, setelah itu di bagian yang ini Bapak Ibu, untuk mencari kalender yang menarik, itu adalah dengan cara kita cari di sini di other calendar ini, kita klik tanda tambahnya. Kemudian kita pilih browse calendar of interest ya. Jadi saya ulangi. Jadi di bagian other kalendernya ini kita klik tanda plusnya, kemudian browse calendar of interest. Nah, di sini akan muncul beberapa jenis kegiatan ya Bapak Ibu ya. Dan di sini sudah petunjuknya adalah menarik tentang football ya. Berarti kita pilih yang football di sini. Saya klik. Nah, kemudian National Football League NFL saya klik. Kemudian ada AFC dan Arizona Cardinals. Saya centang ini dua-duanya. Nah, ini ya. Oke, kemudian di sini kalau kita lihat panduannya. Nah, di panduan ini ada 2 gambar ya Bapak Ibu ya, ada 2 screenshot ya. Yang pertama itu adalah yang saat kita mencentang, dan yang satunya lagi adalah saat kita memilih browse calendar of interest-nya. Oke, berarti saya di sini akan print screen terlebih dahulu. Kemudian saya akan pastikan terlebih dahulu di sini ya. Dan saya crop ya Bapak Ibu ya. Saya crop dulu seperti ini dan saya crop rapikan seperti ini, tapi akunnya masih terlihat. Oke. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu. Kemudian yang satunya lagi, nah ini saya back terlebih dahulu. Nah, ini saat memilihnya.
saya tanda plus, dan ini browse kalender interestnya ini saya print screen. Oke, kemudian di sini saya paste. Oke, dan ini tampilannya mungkin bisa saya kecilkan terlebih dahulu. Oke, Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Kemudian saya crop. Saya rapikan sedikit. Iya. Oke, dan ini dia ya. Di sini ada terlihat, dan saya bisa besarkan terlebih dahulu. Nah, supaya ini terlihat, ini saya pindahkan ke belakang ya, Bapak Ibu. Saya klik kanan, kemudian saya order, kemudian saya send to back. Seperti ini. Oke, nah jadi ada dua gambar di sini ya. Yang ini terlihat dulu saat kita memilih browse calendar of interest-nya, dan yang ini adalah kita mencentang dua pilihan, ada AFC-nya dan Arizona-nya seperti itu. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Untuk Google Kalendernya pemanfaatannya kira-kira bisa dilakukan seperti itu untuk prakteknya. Terima kasih. Untuk berikutnya kita akan masuk ke Google Meet ya Bapak Ibu, ke Google Meet, dimana di sini Google Meet kita hanya ada 2 slide di sini. Oke, hanya 2 slide. Yang slide pertama kita langsung saja ya Bapak Ibu. Berarti untuk kalendernya sudah selesai. Saya akan close dan saya akan menuju ke Google Meet. Nah, caranya kita langsung saja dari sini ya Bapak Ibu ya. Di titik 9 ini saya klik dan saya akan menuju ke Meet. Oke. Nah, dari Meet ini ya, saya akan membuat Google Meet, satu screenshot dari berbagai layar di Google Meet seperti ini. Oke, saya akan pilih ini tampilan Meet-nya ya, join and start Google Meet. Enter a nickname or a blank. Ya, nama misalkan saya tulis nama seperti itu, kemudian saya continue. Nah, ini dia tampilannya. Ini tampilan dari Google Meet ya Bapak Ibu. Nah, kita sudah disiapkan terlebih dahulu seperti kaca ya Bapak Ibu ya. Sebelum masuk ke Google Meet kita bisa cek dulu sudah rapi atau belum. Nah, seperti itu ya. Kita bisa prepare terlebih dahulu untuk membiasakan kita meng-unmute mikrofon ketika masuk ke dalam ruangan supaya tidak mengganggu apabila kegiatan sudah berlangsung. Dan di sini ada fitur change background ya Bapak Ibu. Nah, change background ini bisa kita gunakan, cuman ini tergantung pada koneksi ya. Oke, bisa ternyata koneksinya lagi bagus, koneksi di rumah saya. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu. Oke. Nah, di sini yang diminta adalah screenshot dari berbagai layar di Google Meet. Nah, panduannya itu adalah kita cek. Nah, seperti ini. Oke, kita memilih untuk panduannya saat memilih berbagi layarnya ya Bapak Ibu. Jadi saya join dulu ke dalam, saya join. Oke, ini saya close saja. Nah, di sini di bagian ini ada present now Bapak Ibu ya. Di bagian present now ini, nah ada 3 pilihan, ada a tab, a window, and your entire screen. Nah, yang ini kita print screen ya Bapak Ibu. Oke, kita print screen dan kemudian kita pastikan di sini. Nah, seperti ini tampilannya. Oke. Dan yang berikutnya di slide berikutnya adalah satu screenshot mengatur bandwidth di Google Meet. Nah, untuk mengatur bandwidth Bapak Ibu bisa mengaturnya di sini di more option, kemudian setting Bapak Ibu. Nah, di bagian ini kita atur bandwidthnya di bagian video ya. Ini seperti ini ya. Jika kita cek di panduannya, nah ini ya Bapak Ibu ya, ini diklik di bagian videonya, di sini mengatur bandwidthnya ya. Kita bisa atur send resolutionnya. Kalau di sini kan auto pilihannya, mungkin bisa dipilih standar ya. Seperti di sini dia milihnya standar dan ini juga dipilihnya standar ya Bapak Ibu. Jadi kita pilih standar juga. Nah, ini standard resolutionnya dan standard definitionnya. Jadi ini untuk mengatur bandwidth dalam kita melakukan Google Meet seperti itu. Nah, oke, sekarang kita print screen Bapak Ibu di sini ya. Print screen dan kita pastikan di sini. Oke, sudah Bapak Ibu, untuk praktek menggunakan Google Meet sudah.
hanya 2 slide ya. Mantap ya Bapak Ibu. Oke, saya tutup. Kita lanjut lagi ke Google Classroom sekarang Bapak Ibu ya.